Oke, kita ketemu lagi di video terakhir untuk penjelasan fungsi yang terakhir yaitu fungsi yang tanpa return. Ini fungsi yang dengan return, non-return. Masih menggunakan satu jenis fungsi yang sama yaitu fungsi untuk menghitung luas persegi panjang. Parameter harusnya paham ya, tadi saya jelaskan parameter tanpa ada parameter dengan parameter dan lain sebagainya. Ini kita hapus dulu biar nggak bingung. Nah, jadi sekarang kita akan belajar eh, fungsi yang non return. Ini kita komen. Nggak usah dikomen. Kita bikin yang lain. Jadi kalau bikin fungsi, kalau nggak ada eksekusi ya nggak apa-apa di sini. Kita bikin aja fungsi yang lain. Jadi nggak usah dikomen. Nah, oh sorry, ini harusnya return. Kita di sini bikin fungsi non return. Oke. Nah, tipe datanya awalnya harus void. Void itu apa, Pak? Void itu adalah tipe data yang null. Jadi void itu tipe data juga sama dengan integer, dengan string, dengan char, dengan yang lain-lain. Tapi dia null. Jadi kalau fungsi, dia tidak menghasilkan apapun tadi. Jadi ilustrasi saya tadi, dia hanya mesin kopi yang tidak menghasilkan secangkir kopi, tapi menghasilkan hanya layar tok kopi sudah siap, tapi nggak bisa kita minum. Nah, itulah void. Jadi eh dengan fungsinya nggak boleh sama ya namanya ya. Luas segitiga. Saya tulis luas segitiga. Tambah parameter dulu biar gampang. Jadi nulisnya seperti ini. Luas segitiga tambah parameter. Luas segitiga itu kita butuh integer alas. Saya tulis 10. Float. Float. Luas sama dengan alas dikalikan tinggi. Tinggi sama dengan 4. Oh, ini saya kok kasih float aja lah. Dikalikan tinggi dikalikan 0,5. Nah, sudah selesai. Kita nggak perlu return. Tinggal kita panggil. Panggilnya gimana? Sama, persis dengan yang tadi. Cukup hanya tinggal luas segitiga. Pakai titik koma, semikolon. Artinya kita memanggil satu fungsi namanya luas persegi. Luas segitiga. Nah, kalau kita eksekusi luasnya, nggak ada apa-apa. Nggak keluar apapun. Oh, tadi pakai cout, Pak. Oke, kita sekarang pakai cout. Luas segitiga. Keluarnya 1. Nggak mungkin keluarnya 1. 10 dikali 4 dikali 0,5. Error. Jadi ini harusnya error, teman-teman semuanya. Jadi seharusnya error. Ini kenapa nggak error? Saya juga bingung. Tadi teman-teman kalau pakai editor yang lain, edit yang lain, seharusnya ini error. Kenapa? Karena dia adalah void. Jadi void itu tidak punya nilai. Yang bisa di cout itu hanya yang bisa punya nilai. Jadi kalau tadi pakai ini bisa jalan sesuai. Kalau ini nggak sesuai, tuh lihat. Hasilnya cuma 1. Ini saya nggak tahu kode apa 1 ini. Seharusnya error keluarnya. Ah, jadi alamatnya yang ditangkap. Oke, ini seharusnya error. Oh sorry, harusnya gini ya. Sorry sorry, saya kurang 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 teliti. Kurang teliti nggak ada titik koma. Nih, ini kelihatan ya. Harusnya teman-teman kelihatan sedikit lah. Di sini ditulis void. Mana errornya ini? Operator bla 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 bla. Saya singkat ya, errornya apa ya? Jadi errornya di sini itu karena yang bisa di cout
yang bisa bikin output, mana nggak ada. Yang bisa bikin output itu adalah yang punya nilai. Artinya bukan void, non void, integer boleh. Kita bisa menuliskan string gini boleh, nggak error. Akhirnya kan jadi string kalau seperti ini. Tapi kalau seperti ini bukan string, dia kita memanggil sebuah fungsi yang void. Jadi error akhirnya. Kita tulis 10 nggak error, karena dia ada nilai 10-nya. Nah, kenapa nggak bisa ya? Kayak tadi saya ceritain, ini itu hanya bisa menampilkan di layar, nggak bisa diapa-apain. Oke, kita integer L tadi, seperti ini kalau nggak salah. Kita running. Seharusnya juga error sama persis. Nih, void value not ignored as it ought to be. Jadi nggak iso. Intinya itu eh nggak bisa kita masukin void itu nilai yang voidnya ke dalam integer di sini nggak bisa karena dia nggak punya nilai. Jadi nggak bisa cara yang tadi kita samakan dengan cara yang sekarang. Jadi kita hanya bisa eksekusinya cuma gini toh. Kita hanya bisa satu jalan eksekusi cuma gini toh. Wish. Lah ini nggak keluar Pak outputnya. Maka karena kita nggak bisa keluarkan output ya kita hanya bisa say outnya di sini. Luas segitiga adalah luas. Nah, hanya seperti ini. Luas segitiga adalah 20. Tergantung ininya. Bisa pakai parameter, nggak ada urusannya jadi ya. Jadi nggak ada urusannya, kita bisa pakai parameter kayak tadi. Alas, integer, tinggi. Nah, jadi bisa seperti ini. Bisa kita pakai seperti ini. Sama, berarti, oh ini kok error Pak? Ya, karena kita nggak ada isi. Yang di sini requestnya 2, di sini nggak ada apapun. Ya pasti dimarahin. Itu. Pasti dimarahin. Anda itu request 2 tapi di sini nggak diisi. Ya, Pak. Harusnya diisi. Nah, seperti ini. Atau kayak tadi, atau diberi input. Nah, itu boleh. Seperti ini, bisa. Atau atau gini Pak, misalkan kita nggak punya argumen, kita nggak punya parameter, tapi di sini kita tulis P, oh bukan, alas tinggi. Gimana nih? Cout, masukkan alas segitiga. Jadi artinya kita pakai input ya di sini ya. Sin alas. Ini boleh. Jadi saya tulisin aja bentar. Cout masukkan tinggi segitiga. Sein tinggi. Nah, kalau seperti ini nggak usah parameter, nilainya kita bisa berubah-berubah karena ada input di sini. Nah, kita eksekusi. Ini nggak perlu error kenapa? Karena di sini sudah saya hilangkan tadi kosong. Nah, kalau kita running programnya, masukkan alas segitiga tadi berapa ya? 10. Di sini 4. Hasilnya 20. Nah, bisa seperti ini. Jadi di dalam sebuah fungsi itu nggak terbatas apapun. Kita bisa melakukan looping, input, if, while, do while, switch case, semuanya bisa masuk di sini. Bahkan untuk memanggil fungsi yang lain pun bisa. Jadi misalkan kita panggil ini, luas persegi panjang kita masukin di sini. Boleh. Teknisnya nggak error. Tapi kalau Anda lihat di sini, wong ini loh, luas segitiga. Lah ngapain kok luas persegi panjang dimasukin ke sini? Kecuali kita punya satu fungsi lagi. Void kumpulan fungsi. Nah, ini baru kita tulis. Apa ini tadi? Luas persegi panjang. Kenapa ini error? Oh, karena harus pakai parameter 10,5.
luas segitiga. Ini kosong. Oh, ini kan nggak ada cout-nya, saya tulis cout. Saya kasih endlen. Nah, ini boleh. Ini nggak usah. Kita tulis kumpul fungsi. Ya, jadi nggak terbatas. Apapun itu bebas, nggak terbatas. Ini untuk saya nggak bisa lupa nggak kasih komentar ya. Jadi ini harusnya ada komentarnya dulu. Luas luas persegi panjang adalah 50. Di sini 5, 2 harusnya 5. Luas segitiganya. Jadi nggak terbatas apapun kita bisa manggil fungsi di dalam fungsi for dan lain sebagainya. Contoh seperti ini. Nah, akhirnya kan kelihatan main programnya cuma gini tok. Simple. Satu baris tok yang kita eksekusi. Atau dua baris saja ini yang kita eksekusi. Padahal di dalamnya nanti kita bisa banyak eksekusinya. Ini hanya contoh ya. Ini hanya contoh. Kalau teman-teman nanti ada di real case, ini akan tetap dipakai. Jadi cukup itu. Silahkan dicoba-coba dulu. Apapun yang saya coding tadi dicoba-coba semuanya. Kemudian kita bisa eksplorasi ataupun eksploitasi coding-coding yang kemarin. Coding yang kemarin ya, kalau kita lebih bisa mengeksploit yang kemarin, tugas teman-teman kemarin ATM ya, kalau nggak salah ATM itu mana programnya ya. Harusnya saya ngodingnya di sini, bentar. Nama programnya ATM error atau ATMV? Alah, nggak ada. Berarti nggak ada di sini. Video yang saya berikan kemarin ya, untuk ATM itu bisa kalian jadikan sebuah functional programming. Nah, jadi selamat mengeksplor, berhenti sampai di sini karena kedepannya nanti semuanya akan semuanya akan dibikin fungsi program-program. Jadi kata lain dari fungsi yang non void ini disebut prosedur. Yang tanpa void ini disebut fungsi. Jadi ada banyak sebutan ya. Jadi ada banyak sebutan. Tapi nggak usah bingung, kita kasih nama aja satu yaitu modular programming. Oke, cukup. Terima kasih. Selamat belajar. Ada kesalahan apapun, dicoba-coba. Jangan lupa di-share ke ini ya, di-share ke grup kelas kita. Oke, terima kasih. Selamat malam. Bye. Bye, Kak.